Satu perkara dua strategi hukum di tengah bergulirnya kasus dugaan manipulasi data elektronik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Roy Suryo menempuh pra-peradilan untuk menguji keabsahan penggeledahan dan penangkapan, sedangkan Dr. Tifa menyatakan siap membuktikan posisinya melalui persidangan. Perkara dugaan manipulasi data elektronik yang menjerat Roy Suryo dan Dr. Tifa dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi kembali menuai sorotan. Meski sama-sama berstatus tersangka, keduanya memilih strategi hukum yang berbeda. Dr. Tifa menyatakan siap segera menjalani persidangan, sementara Roy Suryo mengajukan pra-peradilan untuk menguji keabsahan tindakan penggeledahan dan penangkapan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Roy Suryo resmi mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam permohonannya, pihak Roy tidak mempermasalahkan status tersangka, melainkan menguji keabsahan tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara tersebut. Melalui pra-peradilan, tim kuasa hukum berupaya meminta pengadilan menilai apakah tindakan penyidik telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hak-hak itu diatur di dalam KUHP dan memang ketika hak itu digunakan, ya seluruh pihak termasuk dalam hal ini penyidik Polda Metro Jaya yang dijadikan salah satu pihak ya harus menghormati hukum. Dan kita lihat nanti bagaimana hakim mengadili perkara ini dan memberikan keputusan terhadap upaya hukum biasa ini ya. Pra-peradilan itu upaya hukum biasa sehingga tidak perlu dipersoalkan, tinggal bagaimana kesimpulan dari majelis hakim, bukan majelis ya, hakim tunggal nanti yang mengadili dan memberikan putusan terhadap permohonan pra-peradilan ini. Berbeda dengan Roy Suryo, Dr. Tifa justru menyatakan siap menghadapi persidangan pokok perkara. Menurutnya, persidangan menjadi ruang yang tepat untuk menyampaikan keterangan serta menguji seluruh alat bukti secara terbuka di hadapan majelis hakim. Ya, alhamdulillah ya, jadi saya didampingi oleh para advokat yang sudah terbiasa ya dengan kasus kriminalisasi, dengan kasus yang berat-berat, jadi mereka itu sudah tahu mereka harus apa gitu. Jadi pada waktu sebelumnya memang saya mengajukan pra-peradilan, tetapi kemudian hari ini saya membatalkan ya, karena memang sudah tidak relevan. Ya, kami perkirakan kalau melihat dari kelaziman selama ini ya diperkirakan minggu pertama Juli 2026 ya, itu insya Allah kami siap. Perbedaan langkah hukum kedua tersangka ini menunjukkan adanya strategi pembelaan yang berbeda. Satu pihak memilih menguji aspek prosedural dalam tahap penyidikan, sedangkan pihak lain memilih langsung menghadapi pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Sementara itu proses penanganan perkara oleh penyidik terus berlanjut. Hasil pra-peradilan nantinya akan menjadi salah satu bagian dari rangkaian proses hukum. Sedangkan persidangan pokok perkara akan menjadi forum untuk menguji fakta, keterangan para pihak, dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.